Ki Agus, mohon izin saya diperintahkan untuk melanjutkan bahasan tentang kitab Ahkam Taharah. Kenapa ini Lalang Buana bahwa kitabnya tebal, ini cetakannya lebih bagus. boleh ya. Nah, kalau ini biasanya yang toko-toko udah biasa ya. Tapi kalau cetakan saya kebetulan juga punya toko kitab, jadi sekalian promosi. Cuma ini kalau kebetulan cetakannya cetakan HPS. Summal miyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas tentang air yang dapat atau bisa mensucikan, bisa dipakai bersuci, itu ada 7 ya. Pertama itu ma'us sama yang disebut dengan air hujan, ma'ul bahri air laut, kemudian ma'un nahri air sungai ya, kemudian air sumber mata air, kemudian air sumur atau yang disebut ya sungai ya, kemudian air es salju dan juga air embun. Summal miyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Summal miyahu, kemudian bermula beberapa air. Saya bahasanya bahasa kampus. Pak guru kita pakai ijam, saya mah katanya khususiyat bahasa Sunda. Kalau saya dengan pakai Agus mungkin gado-gado. Nah, makanya pakai bahasa Indonesia. Kemudian bermula air atau beberapa air tanqasimu itu nerima terbagi ala arba'ati aqsamin kepada 4 bagian. Jadi air di sini ada 4 bagian. Pertama tahirun mutahhirun. Bisa dibaca dhammah, bisa dibaca kasrah, tahirin mutahhirin. 1 air yang bisa suci menurut di dalam apa untuk dirinya, mutahhirin atau mutahhirun li ghairihi, serta mensucikan untuk orang lain. Ghairu makruhin atau ghairi makruhin, tidak dimakruhkan isti'maluhu, menggunakan itu air. Disebut apa itu air? Wa huwal ma'ul mutlaq. Disebutnya pertama air yang pertama air mutlak. Disebut air mutlak itu air yang murni ya. An qaidin lazimin fala yadurul qaidul munfaq kama il-bi'ri bi kaunihi mutlaqan. Maksudnya mutlak di sini terbebas dari belenggu yang lazim. Benar-benar murni gitu ya. Bahasa Indonesianya terbebas dari qaid atau belenggu. Kalau bahasa nahwu sorok itu elat gitu ya, yang lazim. Jadi benar-benar murni. Tidak ada ya apa-apa dari terbelenggu atau kemadaratan, tidak madarat dari belenggunya itu air, benar-benar murni. Yang mana al-munfaqu yang dipecah ya. Atau misalkan kama il-bi'ri, seperti halnya air sumur. Fi kaunihi mutlaqan. Dalam kenyataannya itu air sumur mutlaqan ya, itu secara mutlak. Maksudnya apa? Terbebas air mutlak ini dari contoh lumut ya. Kalau kita bikin sumur itu kan suka ada lumut tuh pinggir-pinggirnya. Nah, itu disebutnya airnya air mutlak, air murni, disebutnya air sumur ya. Bagaimana di dalamnya ada lumut, misalkan ada pasir ya, kemudian dimasukkan ke dalam selang itu ada kotoran-kotoran, tetap disebutnya air mutlak. Itu sah atau suci, mensucikan. Suci untuk diri sendiri dan juga suci untuk orang lain, disebutnya air mutlak gitu ya. Yang kedua, wasani tahirun mutahhirun. Lil ghairihi makruhun isti'maluhu fil badani la fis saumi. Yang pertama tadi, awas jangan lupa, air suci serta mensucikan, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain.
Sebetulnya ini kitab ini ada matannya, namanya Al-Ghayah wa Taqrib ya. Kayak kemarin Sapinah itu matannya ya. Kalau ini kita kaji dengan syarahnya, jadi dengan tengahnya ya, biar lebih paham insya Allah. Saya yakin karena di sini jamaah Majelis Qur'an Mustafa itu adalah ahli pengajian, insya Allah semuanya udah ada dasar. Apalagi Sapinahnya sudah khatam, alhamdulillah. Insya Allah semuanya ngerti ya, insya Allah. Udah, yang penting mah nggak apa-apa, bohong juga yang penting mah ngerti. Insya Allah. Jadi yang pertama, air itu dari 4, karena ada 4, air itu terbagi 4. Pertama yang disebut dengan air mutlak, yang kedua nanti disebut dengan air musammas, yang ketiga air mustakmal, ya, yang keempat air yang najis. Nah itu, kalau selesai sekarang syukur, nggak selesai nanti dilanjutkan oleh guru-guru kita. Tadi yang pertama yang kita jelaskan, pertama air mutlak atau air yang murni, seperti hanya air sumur itu disebutnya air murni. Nah, kedua, wasani qahirun atau qahirin fi nafsihi, suci untuk diri sendiri, muqahhirun tetapi tidak suci untuk orang lain atau yang menggunakannya, dan juga makruhun atau makruhin serta dimakruhkan. Isti'maluhu, menggunakannya ini air, fil badani la fisaubi, makruh untuk badan ya, tapi tidak untuk pakaian. Disebut air apa? Wahwal ma'ul musammas, yang kedua disebut air musammas. Apa sih musammas itu? Ya, adalah air al-musakhkhamu bi ta'siri syamsi fihi. Air musammas itu ibu bapak, air yang dipanaskan. Misalkan kita punya ember, punya bak di depan rumah, kemudian terpanaskan, dipanas oleh matahari. Ya. Maksudnya bitaksir syamsi itu terpanaskan oleh matahari. Wa inna ma yukrahu syar'an bi qutrin harin fi ina'il munqabi'in. Pastinya dimakruhkan yang disebut dengan air musammas ini ya, secara syarat bi qutrin harin, di daerah atau di tempat yang panas, fi ina'in munqabi'in ya, di dalam satu wadah yang dicetak. Munqabi'in itu illa ina'an naqdaini, kecuali di dalam tempat atau wadah dari emas, yang terbuat dari emas atau dari perak. Bisofa ijauharihima, karena suci zatnya atau terhindar dari karatan ya, karatan yang disebut emas, tempat emas dan perak ini. Wa idza bauda, kalau misalkan dingin ya, maka zalat al-karahatu, hilang kemakruhan dari menggunakan air musammas. Waqtar an-Nawawi adamul karahati mutlaqan, telah memilih Imam Nawawi ya terhadap tidak makruhnya menggunakan ini air secara mutlak. Wa yukrahu aidan syaribu sukhunati wal burudati, tetapi dan dimakruhkan ya menggunakan air yang banget panasnya serta banget dinginnya. Makanya ini yang kedua, ini air musammas. Saya cari-cari kenapa sih air musammas atau air yang terpanaskan itu dimakruhkan. Misalnya ibu tadi menjemur air sampai lama ya, kan panas kan? Itu tadi makruh bu. Dokter ditanya kenapa air yang dipanaskan itu dimakruhkan, gak bisa jawab dokter. Ya, coba kalau nanyanya ke kiai, ke santri, kenapa air musammas atau air yang dijemur oleh matahari sampai panas makruh digunakan, tapi kalau sudah hilang panasnya jadi dingin maka hilang makruhnya. Makruh itu ibu dikerjakan dapat mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapat. Apa ditinggalkan mendapat pahala? Mohon maaf, awas ketukar ya. Ya. Itu makruh. Kalau wajib ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau sunnah ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau sunnah mah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Kalau makruh ditinggalkan dapat
pahala. Ini ya, dikerjakan tidak dapat dosa. Ini makanya nanti kita kalau setelah menyelesaikan fikih, baru kita ngaji usul fikih ya. Dicari-cari itu ada jawabannya. Saya nanya ke namanya bidan, ya, ke apoteker, ke dokter. Kenapa air yang sudah terjemur oleh matahari makruh dipakainya? Gak bisa jawab. Saya cari-cari ternyata ada jawabannya dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar di situ ada hadis-hadis, ya. Pertama, makruhnya kita menggunakan air yang musammas. Pertama, ini Kifayatul Akhyar itu Imam Taqiyuddin ya. Kebetulan saya kalau di Komplek Laguna itu Panasonic di Cilangkap dan Depok itu ngisi bulanan kitab Kifayatul Akhyar. Pertama ada larangan Nabi kepada Siti Aisyah. Naha Aisyah radhiyallahu taala anha anil musammas. Nabi itu telah melarang kepada Siti Aisyah menggunakan atau mandi menggunakan air yang panas oleh matahari. Waqala, dan Nabi Muhammad berkata kepada Siti Aisyah, kenapa itu dimakruhkan? Innahu yurisul baros. Jadi air yang musammas itu kalau kita gunakan dapat mewariskan kepada baros. Apa itu baros? Kata orang Tasik itu corom, ya. Kalau bahasa kita itu apa namanya? Supak. Bahasa belang. Nah, itu pinter ibu lah. Apa itu belang mah ibu-ibu mah hebat. Hebat jagona jamaah majelis berikut ucapan bicara ragu di alhamdulillah. Kenapa? Karena ahli pengaji hebat. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas masih dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jadi ini tidak boleh kita menggunakan air yang panas oleh matahari. Itu hukumnya makruh. Makanya kalau kita pakai itu jadi belang ya. Manik tasala bima'in musammasin fa asabahu wadhahun fala yalumanna illa nafsahu. Kata Nabi, siapa orang yang mandi menggunakan air yang musammas atau panas oleh matahari, kemudian kena kepada dirinya wadhahun, penyakit belang, fala yalumanna illa nafsahu. Enggak boleh kita menyalahkan siapa-siapa kecuali salahkan dirinya sendiri. Maka dalam Quran itu wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Kalau datang musibah kepada kita jangan kita nyalahin siapa-siapa. Semuanya itu fa bima kasabat aidikum. Salahkan diri kita sendiri. Gitu. Ini kadang-kadang kenapa kamu sakit gara-gara dia? Apa urusannya gitu ya. Jadi pertama tadi air itu terbagi kepada 4 bagian. Satu, air mutlak atau yang disebut dengan air murni, yaitu seperti air sumur, itu suci untuk diri sendiri dan juga suci untuk orang lain. Kedua, air musammas. Ya. Apa itu air musammas? Air yang panas oleh matahari. Dimana Ustaz kalau kita sekarang kan kalau di keran kebetulan si kerannya itu si pipanya itu terpanaskan oleh mata, terus kita pakai wudhu, pakai aja bu itu, pakai aja. Ini mah yang secara langsung panasnya di bak nih, terus kita pakai itu hukumnya makruh. Lebih baik ditinggal. Boleh digunakan, boleh. Ketika nanti sudah tidak panas lagi, airnya sudah dingin, baru itu hilang sifat makruh atau hukum makruhnya. Tapi kalau panas, apalagi panasnya karena matahari, terik matahari, maka itu makruh kita gunakan. Karena kalau kita gunakan itu air musammas akan menjadikan diri kita, badan kita nanti belang. Na'udzubillahi min. Nah, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan lanjut.